Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali di ruang bimbingan konseling bersama saya, Ibu Neni Puspitasari. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Cara Mengatur Waktu. Materi ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa tujuan layanan ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengatur kegiatan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengatur waktu belajar. Jadi diharapkan setelah pembahasan materi cara mengatur waktu, anak-anakku dapat membuat sebuah jadwal yang meliputi kegiatan sehari-hari dan juga waktu belajar, sehingga waktu yang anak-anakku miliki dapat efektif dan produktif. Mengatur waktu erat kaitannya dengan mengatur kegiatan sehari-hari. Sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi kalian, anak-anakku yang dalam usia remaja. Kenapa? Karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti, masih banyak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan. Contohnya, kegiatan yang hanya iseng, yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu ada jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan dan jelas. Pada hakikatnya, dalam usia remaja, kegiatan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada kegiatan rumah, yang kedua kegiatan sekolah, dan yang ketiga ada kegiatan sosial. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh remaja dan berlangsung setiap hari. Seiring bertambahnya usia kalian, kegiatan ini pun akan berubah. Namun, apapun jenis kegiatannya, tetap saja kegiatan itu membutuhkan jadwal yang teratur. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kegiatan rumah. Apa sih kegiatan rumah itu? Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Antara lain, membereskan pekerjaan rumah tangga, misalnya menyapu, membersihkan halaman, membersihkan jendela, mencuci piring, mengepel, dan kegiatan lainnya yang dilakukan yang dapat membantu untuk meringankan kesibukan orang tua. Yang kedua ada kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah berarti seluruh kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan sekolah. Di sini kegiatan sekolah itu mencakup dua hal. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu. Misalnya, bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Jadi, kedua kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai status pelajar. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Jadi, ketika kita bergaul dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat, itulah yang disebut kegiatan sosial. Tapi di era digital ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, kegiatan sosial itu tidak terbatas. Kita dapat melakukan kegiatan sosial walaupun jarak berjauhan. Melalui apa?
melalui produk-produk digital yang diciptakan, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain, sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan anak, baik dalam status sebagai siswa, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai masyarakat. Nah, karena anak masih dalam status sebagai siswa yang tugas pokoknya adalah belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan memperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu yang terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengatur waktu belajar. Mengapa mengatur waktu belajar itu penting? Ya, tentu saja penting supaya kegiatan belajar kita efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal. Misal, ada sebuah contoh. Kita belajar di malam hari setelah menonton TV, di mana pada saat itu keadaan mata sudah lelah, sudah terforsir untuk menatap layar televisi akibat nonton tayangan kesukaan, nonton drama, menonton film. Saat itu mata sudah lelah dan ingin istirahat, tetapi kita belum belajar sehingga harus belajar. Kenapa tidak maksimal? Tentu saja karena mata sudah lelah. Itu sebabnya kita perlu mengatur waktu belajar. Nah, di sini Ibu tampilkan beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik. Misal, seusai tidur siang sekitar jam 16 sampai jam 17.00, seusai subuh sekitar jam 4.30 sampai jam 5.30, seusai makan malam sekitar jam 19 sampai jam 20.00. Perlu kita perhatikan waktu belajar yang efisien, yaitu antara 1 sampai 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar, tubuh terasa segar kembali. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh jadwal kegiatan. Contoh ini fleksibel, bisa dijadikan sebagai referensi disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Di sini bisa kita lihat dimulai dari pukul 4, bangun pagi, menunaikan sholat subuh, membantu pekerjaan orang tua, dan lain-lain sebagainya, sampai berakhir di pukul 21.00 atau pukul 9 untuk tidur, sampai pukul 4. Jadwal ini terus berulang sebagai suatu siklus. Ini bisa kita jadikan sebagai referensi, tapi tidak mutlak harus seperti itu, karena tetap saja ketika kita ingin mengatur jadwal, kitalah yang lebih tahu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dalam keseharian. Sehingga kita tidak bisa meniru jadwal orang lain, tetapi bisa dijadikan sebagai sebuah referensi. Baik, sebagai penutup, Ibu akan memberikan kiat-kiat mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Jadi mana yang harus segera dilakukan, itu yang diprioritaskan. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Yang ketiga, luangkanlah waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan, tapi ini membutuhkan pembiasaan yang lama. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Dengan 3 jenis kegiatan yang tadi saya paparkan,
kita tetap harus meluangkan waktu untuk refreshing. Kita butuh penyegaran untuk membantu agar kita tetap sehat secara mental dan fisik. Yang terakhir, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda? Karena pada akhirnya kita tetap harus menyelesaikan tugas tersebut. Baik, sekian yang bisa Ibu paparkan untuk anak-anakku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.